Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi dalam diskusi kita. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang satu tema ya yang hopefully lebih fun ketimbang yang tema terakhir tentang depresi ya. Kita 2 minggu itu membahas tentang depresi, tapi kita harap itu betul-betul menjadi topik yang jadi berkat buat kita semua. Nah, hari ini kita mau bahas satu tema tentang K-pop. Ya, tentang Korean pop begitu. Nah, mungkin di sini teman-teman nggak semuanya suka sama K-pop begitu ya. Nggak semuanya ngerti tentang K-pop, termasuk saya. Jadi nggak apa-apa, tapi di sini kita mau sama-sama belajar, ya, mau sama-sama belajar tentang K-pop, apa yang menyebabkan ini menjadi semacam satu fenomena di kalangan anak-anak muda, ya tertentu bahkan katanya ada oma-oma pun jadi K-pop fan begitu ya. Masa kita ketinggalan gitu ya kan, fear out of missing out, fear of missing out ya. Ya tapi paling nggak kita pengen denger nih dari teman-teman kita tentang K-pop yang memang lumayan suka ya tentang sama K-pop ini. Jadi biasanya kalau kita dengar tentang K-pop itu begitu ya, kalau pertama kali saya dengar K-pop, ngeliat K-pop kayaknya aduh ini kok nggak banget gitu ya, nggak banget gitu. Ada yang bilang ini apa namanya dandanannya cowok-cowoknya kok kayak cewek dan seterusnya begitu. Tapi saudara, faktanya di luar sana banyak yang suka ya, banyak yang suka. Jadi saya jadi pengen tahu gitu, saya jadi pengen tahu kenapa gitu, kenapa banyak yang suka K-pop dan apakah ini hal yang baik ya atau hal yang kita harus waspada ya. Saya rasa segala hal ada ininya. Kalau sesuatu itu menjadi terkenal ya pasti kan ada penyebabnya begitu ya. Ada sesuatu yang bisa bikin orang itu tertarik itu ya paling nggak ada something yang they got it right gitu kan. Nah, itu apa yang bikin orang itu tertarik. Nah, tetapi juga apakah ada hal-hal yang membuat itu menjadi eksesif ya, eksesifnya itu di mana? Ya, di mana kita harus aware gitu. Jadi di sini kita nggak akan mencoba langsung jangan apa dengerin K-pop gitu ya, atau kita juga nggak akan bilang pokoknya K-pop itu oke gitu. Nah, kita mau coba sama-sama ngomongin gitu ya. Kalau Kak William sendiri seneng nggak sama K-pop? Ngikutin K-pop yang sekarang-sekarang ini nggak? Saya ya, saya ngikutin K-pop tapi hanya dalam line tertentu. Ini kalau Lain saya ngomong juga tertentu. jadi nggak enak Ya ya. singkat aja. Tapi mungkin nggak sampai sebanyak ngerti yang anak remaja Iya, sekarang gitu ya. Ya kayaknya sih, kayaknya sih kalau topik ini kita dipanggil kok kayaknya kurang pas gitu ya. Kita nih saya sih berasa jadi kayak om-om. Kita ngomongin K-pop. Aduh, ini mungkin jadi judulnya Om Ivan, Om William mau coba belajar K-pop nih ya dari dua teman kita yang hari ini bergabung. Sekali lagi ada Yohana dan ada Heidi gitu ya. Nah ini dua orang yang cukup beredar kayaknya di seputaran K-pop. Jadi kita nanti mau ngobrol-ngobrol sama mereka gitu ya tentang topik ini. Tapi sebelum sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mungkin kita doa dulu kali ya. Kita doa dulu, kita minta pimpinan Tuhan supaya ini jadi berkat buat kita. Boleh minta Om William bawain doa kita. siap Ajusi Ivan. Waduh, Saya akan masuk Ajusi. dalam supaya lebih kontekstual kan ya. Ajusi ya. Oke, oke. Oke, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur jika kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk melihat satu budaya yang mungkin sekarang sedang populer. Biarkan kami boleh menjadi anak-anak Kristen, bagaimana kami memandang hal ini, baik itu positif maupun negatifnya. Kiranya Tuhan pimpin setiap dari kami, Tuhan juga pimpin terutama untuk Hedi, untuk Yohana, untuk bisa sama-sama men-sharingkan tentang K-pop ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini, kiranya kesempatan ini boleh menjadi berkat bagi setiap dari kita yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, mungkin buat pembukaan kita coba lihat gitu ya beberapa teman kita yang sudah kirimkan pertanyaan atau mungkin pemikiran tentang topik ini. Kira-kira apa sih yang ada di dalam pikiran teman-teman dari remaja kita di Remaja GRI Pusat ini? Mungkin Om William boleh bacain yang masuk responnya. Ya, ini ya, paling banyak ya pertanyaan yang saya dapat, saya list itu sih memang tentang sebagai sikap kita sebagai fans K-pop gitu ya, sebagai fans K-pop, karena kan kita nggak jadi K-popnya tentu ya, kita sebagai fans K-pop,
Ya sejauh mana kita boleh ngefans sama K-pop? Atau mungkin pertanyaannya, boleh nggak sih seorang Kristen tuh jadi fans K-pop gitu ya? Boleh nggak ya? Boleh nggak sih nonton konser K-pop? Boleh nggak sih beli atribut-atribut idol yang kita suka? Boleh nggak sih gitu ya? Dan ya bagaimana pandangan, ada juga yang menanyakan mungkin ini lebih dari sudut pandang Alkitab ya. Bagaimana pandangan Alkitab kalau kita menghargai talenta Tuhan yang memang ada pada K-pop? Ya kan mereka ada yang tentu saja yang suaranya tetap bagus ya, dancing itu pun juga suatu skill ya, banyak macam ya, ada yang nge-rap dan sebagainya, itu kan tetap suatu talenta yang indah yang kita percaya juga dari Tuhan. Apakah itu nggak bisa dihargai? Kecantikan, Nah, kegantengan pun anugerah Tuhan ya. ya betul, kecantikan, kegantengan ya tergantung yang natural atau yang wah saya nggak bahas dulu tadi. Gitu ya. Oke. Ya, pokoknya gitu ya. Ada juga ini yang sifatnya sebagai fans K-pop, tapi kalau ada yang haters ya, maksudnya yang nggak suka K-pop gitu, dia tanya, itu sikapnya gimana gitu ya. Ya ini pokoknya pertanyaan cukup besarnya dari yang fans-fans K-pop ini, tetapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalkan ada yang misalkan tanya apakah boleh menjadi artis ya, menjadi artis bahkan di negara lain gitu ya. Dan yang sekali lagi artis kan harus mengutamakan kecantikan, tampilan luar, apakah itu boleh? Ataupun ada yang menanyakan satu pertanyaan yang unik ya buat saya, bagaimana pandangan tentang cancel culture? Ya, ya ini mungkin saya nggak bahas dulu tentang cancel culture, nanti mungkin salah satu dari Heidi atau Yohana bisa jelaskan ya, cancel culture itu apa yang cukup marak di budaya-budaya Korea gitu ya. Mungkin kalau saya kasih istilahnya, kalau ada yang nggak suka, maka Nah, ini William rupanya tercancel. Gimana ini, Will? A few moments later. Ya oke, saudara sekalian, tadi Om William kena cancel gitu ya kayaknya, jadi dia keputus. Jadi kita lanjut lagi, coba Om William di summarize, jadi pertanyaannya jenisnya apa aja? Oke, iya, semoga nggak ke-cancel lagi ya, Om Ivan ya. Jadi ya, basically kategori besarnya itu tentang bagaimana kita sebagai seorang Kristen, apakah boleh jadi fans K-pop ya, atau kalau misalkan jadi fans K-pop pun yang baik seperti apa. Dan itu kategori besar yang pertama. Yang kedua itu adalah tentang kalau kita boleh jadi fans, apakah kita sendiri mungkin boleh berkarya pada bidang situ, menjadi artis kah, menjadi boy band atau girl band, apakah boleh gitu di dalam pandangan itu. Dan juga bagian yang terakhir yaitu tentang cancel culture ya di dalam K-pop, bagaimana kita menanggapi tentang cancel culture itu. Ya, 3 bagian besar ini sih berarti. Oke, sip. Nanti kita coba lihat ya, kalau hopefully ya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada terkait dengan 3 hal itu. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi mungkin tentang positifnya, negatifnya K-pop, mungkin kita pertama ngomong pembukaannya itu adalah K-pop itu apa sih gitu ya. Kita coba kasih introduction dulu begitu. Nah, kita nih buat saya apalagi yang nggak familiar sama sekali tentang K-pop gitu ya. Itu tuh apa? Menurut kalian itu K-pop itu apa? Ya, Yohana atau Heidi mungkin bisa jawab. Jelasin buat kita om-om yang nggak ngerti K-pop. Ya, mungkin aku jawab ya. Hmm. Jadi kalau bisa, misalnya kalau kita lihat konteks besarnya dulu, sebenarnya K-pop itu hanya satu bagian kecil dari yang namanya Hallyu atau Korean Wave. Nah, Hallyu kenapa itu disebut apa? Korean Wave? Korean Wave itu. Nah, Oh. jadi dia kayak bentuk satu apa pengaruh lah ya, pengaruh apa ya, influence Korea, budaya Korea gitu. Nah, itu disebut sebagai Hallyu atau Korean Wave. Yang isinya apa? Isinya ada mulai dari drama, ini pasti mungkin lebih banyak kali ya yang nonton drama ya, yang nonton. Terus ada e-sport, ada makanan, ada fashion, ada kosmetik, macam-macam gitu ya. Dan salah satunya musik. Nah, yang kita sebut K-pop itu sebenarnya musiknya gitu, produk Oh. musik dari si Hallyu ini gitu. Nah, Hallyu ini itu pun sebenarnya digerakkan pemerintah Korea Selatan ya gitu. Jadi mereka itu memang mentargetkan untuk punya semacam pengaruh dan bisa memperbaiki ekonomi mereka dari mempromosikan produk-produk budaya ini kayak gitu. Nah, kalau K-pop sendiri secara singkat itu kan sebenarnya kepanjangannya Korean Popular Music gitu lah ya, K-pop music. Nah, popular di sini itu berarti
dikonsumsi oleh banyak orang atau diproduksi untuk massa gitu. Jadi nggak sekedar hanya genre pop gitu ya, bisa ada hip hop, R&B, ada yang jazz, bahkan ada macam-macam gitu. Tapi K-pop yang secara populer gitu ya Oh, sih. jadi K-pop itu pertama bukan musik pop, tapi something yang populer dari budaya Korea yang adalah musik, yang adalah ternyata bagian dari apa ya, mungkin kayak program marketingnya atau bagaimana pemerintah Korea itu pengen ada pengaruh gitu ya ke dunia dengan mempopulerkan culture mereka dan salah satunya adalah musik mereka ini gitu, K-pop ini gitu ya. Ya, Hmm. betul. Dan K-pop ini kan tadi ya tentang bahwa ini musik yang populer gitu. Nah, kalau di Korea sebenarnya banyak ya genre yang populer gitu, tapi secara global atau secara awam lah ya, kalau kita dengar K-pop itu yang tadi ya sempat di introduction Om Ivan sempat share gitu yang kayak apa sih cowok-cowok yang apa kayaknya dandan apa. Nah, itu karena banyak yang asosiasinya langsung ke idol group gitu. Nah, padahal idol group ini hanyalah salah satu bisa dibilang genre atau kelompok musik salah satu kecil ya daripada K-pop musik itu sendiri. Jadi banyak lagi artis yang lainnya. Tapi memang yang cukup fenomenal dan cukup viral itu ya idol group ini. Idol group. Nah, jadi apa bedanya idol group ini sama Korean music yang lain gitu? Atau misalkan bedain sama yang solois atau yang band biasa gitu ya. Atau apa uniknya ya sama dibandingin boy band bule gitu. Saya tahu Om William sukanya Westlife. Maklum ya, zaman 90-an itu populernya cuma Westlife. Ya, apa yang membuat Westlife. K-pop group, idol group itu tadi beda dari boy band bule ini? Oke, mungkin aku bisa bantu jawab juga. Jadi yang buat mereka berbeda itu karena kebanyakan idol-idol ini tuh full package ya. Nggak hanya mereka bisa nyanyi, mereka tuh bisa ada banyak banget yang bisa main drama juga. Terus mereka banyak diundang untuk ke acara variety show. Jadi mereka sendiri bisa seolah-olah menampilkan aslinya mereka seperti apa. Nah, jadi padahal mereka di panggung punya karisma, bisa nyanyi, bisa nari gitu. Jadi tuntutannya adalah idol ini harus bisa menarik banyak orang lewat berbagai cara. Nah, jadi kelihatannya seperti apa ya? Ya mungkin orang yang multi talenta, orang yang luar biasa gitu dengan banyak pencapaian, tapi masih juga punya human side, masih punya sisi manusianya juga gitu. Tapi ini juga konsep yang seperti ini tuh sudah melalui banyak perubahan ya. Kalau yang lebih dulu-dulu tuh justru yang lebih diagung-agungkan tuh kalau idolnya itu tidak punya catat celah, terus yang biasanya konsepnya tuh yang aneh-aneh lah. Kalau dulu yang awal-awal idol group itu banyak kan mereka bajunya aneh-aneh, baju warna silver gitu, atau dengan konsep-konsep kayak milenial atau robotik kayak gitu. Ada yang waktu grupnya nyanyi itu rambutnya udah kayak buah durian. Kalau yang tahu buah durian ya itu benar-benar duri di mana-mana. Itu konsep-konsep seperti itu yang baru, yang menarik, yang sepertinya tidak pernah dicetuskan orang lain, itu yang buat mereka terkenal. Itu tapi dulu. Semakin dulu Okay. waktu lebih mungkin tahun-tahun 90-an, 2000-an gitu, atau yang narinya paling energetik gitu. Terus nanti lama-lama yang bisa akrobat, yang narinya itu tidak terpikirkan oleh orang-orang lain gitu, atau yang punya konsep yang unik. Kayak dulu ada yang grup yang tariannya itu punya konsep sendiri, misalnya lagu mereka itu tentang bersifat futuristik, maka mereka narinya itu seolah-olah tuh mereka jadi robot gitu. Ada salah satu gayanya tuh yang seolah-olah plug colokannya tuh dilepas gitu. Jadi itu bisa mereka mereka ekspresikan dalam bentuk tarian gitu. Atau kalau dulu ada grup EXO ya yang lumayan terkenal itu, mereka punya salah satu lagu itu judulnya Wolf, serigala. Jadi mereka narinya itu menggambarkan suasana hutan, seolah-olah mereka serigala. Konsep-konsep yang seperti itu. Semakin lama sekarang itu yang lebih dihargai orang-orang yang lebih seperti jujur apa adanya gitu, yang lebih bisa
down to earth. Nah, tapi yang dicari itu tuh biasanya yang suara bagus, bisa nari, bisa punya tampang yang bagus juga, yang menjual gitu ya, yang bisa dilihat enak gitu. Punya badan yang bagus juga, yang dilihat enak, terus bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain atau hal-hal lain, multitalenta selain bisa nyanyi dan nari. Itu sih, itu yang biasanya menarik perhatian orang. Jadi kalau saya nggak salah nangkep, berarti kalau idol group ini memang yang disuguhkan kepada para fans itu bukan sekedar lagu begitu ya, bukan sekedar musik, tapi adalah ya orangnya itu begitu ya. Orangnya itu, makanya dibilang idol gitu kali ya. Betul, dan kalau dilihat itu ini juga bagian dari entertainment. Jadi kalau dilihat itu K-pop idol itu musik itu selalu masuknya dalam genre entertainment kan ya. Mereka bukan masuk dalam genre yang misalnya aku mungkin kayak education atau apa gitu. Tapi jarang banget gitu misalnya mereka tiba-tiba ngajar di depan di YouTube gitu jadi influencer. Oke, ini caranya ngomong bahasa Korea gitu. Nggak banyak yang melakukan seperti itu. Adalah 1-2 mungkin ya. Tapi kebanyakan dari mereka itu berkecimpungnya dilihatnya itu di dalam dunia entertainment, keartisan, dan memang untuk entertain orang gitu, untuk membuat orang tuh merasa terhibur. Wah, ini kelihatan sekali ya, ternyata guys Kak Yohana suka K-pop juga ya gitu. Nah oke, sekarang kita bisa masuk lebih dalam nih kalau gitu ya. Kalau gitu bisa nggak Kak Yohana mungkin sharing kira-kira apa sih yang bikin orang itu seneng gitu ya, jadi K-pop fan gitu. Dari Yohana sendiri kenapa suka sama K-pop music ini atau idol group? Ada nggak idol group tertentu yang disembah? Yang disembah. Wah, ini bahasanya saya masih cukup dalam batas ada batas-batas yang harus sampai nggak boleh. Ada batasan yang harus dipatuhi ya. Oke. Ya gimana? Aku suka K-pop dari lama sih, dari aku SMP. Berapa tahun lalu tuh? Aku SMP tuh itu K-pop generasi lama berarti ya? Generasi lama, iya. Oke. 15 tahun minimal, 15 tahun minimal. K-pop expert ini. Lebih lama dari kuliah. Oke. Iya, awalnya itu sukanya karena dengar dari teman. Jadi harus buat gerakan untuk kelas PJOK, untuk lomba, bukan untuk lomba terus senam gitu kan. Terus ada teman yang bilang pakai lagu ini aja, lagunya tuh bisa buat nari-nari gitu, bisa buat dancing. Terus kita juga lihat gerakannya grupnya waktu itu, grupnya DBSK yang zaman lama yang masih 5 orang kalau ada yang tahu. Tapi ya terus kita pakai dan itu bawa kita untuk menang lomba. Jadi ceritanya dari situ. Terus kayak menarik ya, karena dulu aku sama kayak Kak William ya, suka Westlife, Backstreet Boys, NSYNC, tapi mereka tuh nggak nari, mereka nyanyi tapi nggak nari. Dan dulu tuh zamannya juga kalau kalau zaman dulu tuh zamannya F4 yang dari Taiwan itu sama ada berbagai. Saya masih tahu. Iya. F4 yang dari Taiwan itu, terus ada kan penyanyi-penyanyi Cina lainnya, tapi mereka tuh semua kebanyakan nyanyi, nggak gerak-gerak. Jadi ini menarik, kok ada ya orang yang bisa nyanyi sambil gerak dan kok nggak capek ya. Itu mereka gimana latihannya, bikin tertarik. Dan lagunya juga mereka kebetulan DBSK tuh waktu itu punya suara yang bagus, jadi mereka juga ada versi-versi akapelanya. Nah, saya kebetulan memang suka musik-musik yang agak sedikit melo-melo akapela gitu, modelnya piano aja, instrumen atau gitar akustik gitu. Jadi tertarik. Nah, tapi setelah tahu DBSK itu, jadi gara-gara entertainment atau variety yang saya tonton tentang DBSK, saya jadi tahu banyak yang lain. Ya, merambah lah jadinya gitu. Jadi saya bukan cuma suka satu grup aja, biasanya saya lihat banyak grup, terus yang mana yang mungkin lagunya, saya beneran banyak kan tertariknya sama lagu sih, melodinya enak, atau lagunya itu merepresentasikan perasaan saya yang saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata, atau seringannya itu karena lagu itu bisa mengingatkan saya pada sebuah memori tertentu. Jadi
kadang itu kan lagu kita asosiasikan dengan memori tertentu juga ya. Kadang ada lirik-lirik yang bawa saya memikirkan tentang memori tertentu waktu saya sepanjang saya sekolah atau apa, oh jadi ingat nih ini dulu lagu-lagu yang dipakai sama kita waktu pas lomba ini misalnya seperti itu, atau waktu saya hangout sama teman, kita dengarkan lagu ini bersama-sama gitu dan nyanyikan bersama. Kenapa kita suka lagu ini bersama-sama gitu. Itu yang buat saya dan teman-teman waktu dulu suka K-pop. Nah, teman-teman ada yang sukanya karena memang tampangnya menarik lah gitu. Nah, memang kita waktu dulu zaman-zaman SMP, SMA gitu ya, sudah waktunya untuk bisa lihat, oh ada cowok yang mukanya menarik gitu, atau cewek yang cantik pengen kayak gitu. Jadi ada unsur gitunya juga. Tapi kalau saya pribadi sih kebanyakan karena lagu ya, saya suka banget musik dari kecil, tapi main instrumen kurang bisa. Cuma saya suka nyanyi dan saya suka dengar-dengar lagu gitu. Kalau untuk grup-grup yang disuka jadi banyak deh kalau gitu ya. Ya itu tadi karena saya sukanya berdasarkan lagu ya. Kalau ngomong idol group sih mungkin B2B itu grup yang menurut saya suaranya sekarang cukup bagus dan mereka konsisten lah, nyanyi itu suaranya bagus, lirik-lirik lagunya juga menyentuh gitu. Atau Seventeen kalau yang memang bener-bener idol, kalau B2B tuh narinya kurang, kebanyakan nyanyi mereka, balad, lama-lama semakin balad karena mungkin semakin tua. Kalau Seventeen tuh masih muda-muda, jadi mereka masih banyak nari. Lagu-lagunya saya suka bukan karena dalam, tapi kebanyakan lagunya tuh fun. Jadi ada lagu-lagu yang bisa buat saya termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan. Misalnya kalau saya mau ngepel atau mau masak atau mau harus melakukan pekerjaan rumah gitu, seru gitu kalau ada. Selesai. Iya, ada timernya juga ya. Satu lagu kan kira-kira 4 menit ya. Oke, saya harus selesai dalam 2-3 lagu gitu. Ya, kira-kira gitu. Terus ada juga grup wanita yang saya suka itu Oh My Girl. Nama grupnya emang agak interesting. Itu karena memang suaranya mereka bagus dan menurut saya mereka grup wanita yang bisa punya suara baik, tariannya juga bagus, tapi tanpa harus terbuka. Mereka punya warna dan ciri khas sendiri, music video, jadi MV-nya mereka tuh selalu indah, dan lagunya mereka itu biasanya punya bumbu kekhasan Korea. Jadi entah alat musiknya atau nada suaranya gitu. Jadi saya jadi banyak belajar juga tentang musik-musik dari situ. Gitu sih. Oke, jadi memang ini ya karena ya suka musiknya dan kemudian ya impress sama talentanya orang-orang ini begitu ya. Lalu ada kekhasan-kekhasan sendiri. Ya. Oke, menarik. Thank you buat sharingnya. Nah, kalau Heidi sendiri gimana nih? Ini terus terang agak kaget juga gitu ya pertama-tama. Dulu saya kenal Heidi itu adik saya by the way guys. Jadi tahu gitu ya, wah ini anaknya serius gitu ya, pemikir gitu. Tiba-tiba dia ngefans sama cowok-cowok yang enak dilihat ini gitu. Maksudnya jadi saya jadi mikir gitu ya, wah pasti kalau Heidi suka ini ada penyebabnya gitu ya, karena saya tahu dia bukan cuma suka-sukaan aja gitu ya, sekedar ganteng atau segala macam. Ya tapi anyway, mungkin dari Heidi sendiri bisa cerita gitu, kenapa kamu suka ini ya, jadi tiba-tiba suka K-pop gitu. Iya, nggak cuma Ko Ivan ya. Jadi pertama kali aku nge-share tentang K-pop gitu ya di Instagram. Itu kayak ada 3 orang temanku WhatsApp aku gitu. Heidi, kayaknya Instagram lu di-hack deh. Kenapa? Kayak semua orang tuh nggak ada yang percaya gitu. Ya, anyway ya memang. Jadi aku tuh udah tahu maksudnya udah tahu ada K-pop itu sebenarnya dari SMA lah ya gitu. Jadi kayak banyak teman-teman yang suka K-pop gitu. Tapi sampai kuliah bahkan dosenku ada yang suka K-pop gitu. Terus kayak aku bahkan nggak pernah penasaran untuk ngecek apa itu K-pop, apa bagus, itu nggak pernah penasaran gitu. Dan langsung kayak semacam label sampah lah gitu. Karena taunya mungkin K-pop itu kayak Oppa Gangnam Style gitu kali ya, yang kayak apa sih ini lagu apa gitu kayak gitulah. Tapi ya ini sih kebetulan waktu lagi pandemi pertama kemarin ya, jadi 2019-2020
Itu kan aku lagi S2 gitu ya di Belanda, terus lagi struggling dengan tesis, bosen, isolated gitu ya karena pandemi. Ya akhirnya mau nggak mau nonton YouTube lah apa gitu kan. Muncullah recommended video out of nowhere gitu kan tentang satu idol group gitu. Terus kayak ya udahlah nonton gitu, nggak penting nonton gitu kan. Nonton kok orang-orangnya kocak-kocak ya gitu, lucu-lucu, terus baru baru recall, ini kan kayaknya ada yang pernah suka nih sama ini, aku ingat gitu, ada yang pernah nyebut-nyebut ini dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya aku ngecek-ngecek lah gitu, memang anaknya dasarnya kepo kan, ngecek-ngecek gitu, ini siapa sih gitu, BTS ya waktu itu. Jadi aku ngecek, terus ngecek lagunya, kok banyak banget yang menarik nih gitu. Jadi ada mereka lagu tentang kritik pendidikan lah, kritik sosial, ada tentang kritik kapitalisme. Jadi kayak wah ini apa gitu kan. Ternyata kok nggak yang kayak kupikir, dulunya tuh kupikir pasti nih cuma cinta-cintaan doang lah semuanya liriknya gitu, cuma kayak sad boy gitu lah ya. Dangkal gitu Tapi ya. ternyata iya iya gitu, tapi ternyata enggak gitu dan, waktu ada satu lagu tuh yang berkesan banget pertama kali gitu yang aku tonton itu, judulnya Black Swan. Jadi itu tentang, passion mereka dalam musik gitu ya. Jadi sebagai artis, mereka, takut bahwa suatu hari nanti kesukaan mereka terhadap musik atau kepada seni itu akan hilang. Padahal itu kayak tujuan hidup mereka, kayak, meaning mereka, kerjaan mereka, dan the whole identity-nya mereka itu ya adalah seorang artis. Lah gimana kalau seorang artis terus kehilangan inspirasi, kehilangan, kesukaan gitu dan nggak ada satu lagu pun yang bisa, menggetarkan hati mereka lagi gitu di liriknya ya. Dan aku nonton lagu itu di saat aku juga lagi merasa seperti itu. Jadi Hmm. aku lagi ngerasa kayak banyak hal yang aku dulu suka gitu. Aku dulu suka teater, suka, museum, suka seni, terus, studiku juga, kerjaanku aku suka, tapi somehow, tiba-tiba kayak kayak lost aja gitu, "Ini gue ngapain ya?" Gitu, "Lu lagi apa? Kenapa gue di sini?" Dan sebagainya. Jadi kayak gak ada lagi yang membuatku senang gitu kan. Ya itu jadi, nonton itu gitu dan ternyata setelah aku lihat awalnya sekali oke gitu kan, oh ini menarik gitu. Makin dikulik, itu kayaknya aku bisa jelasin satu lagu itu sejam kali ya. Maksudnya dari detail-detail sinematografinya, dari, baju mereka, terus liriknya, dari dance-nya, dari musiknya, beat-nya itu, beat-nya itu pas lirik tertentu kenapa jadi begitu, gitu-gitu sih. Jadi aku akhirnya kayak, oh ternyata K-pop itu nggak sedangkal itu ya gitu. Maksudnya dalam arti terlepas message-nya apa, pertama message-nya dalam, yang kedua kalaupun kita nggak setuju dengan message-nya, cara mereka mem-packaging, konsep gitu ya, sebuah konsep seni, itu ternyata bisa dibedah, bisa banyak lah, bisa kayak membuat kita tuh jadi lebih memperluas wawasan dan sebagainya, gitu Hmm. sih. Bisa nggak ada nggak satu contoh lagu yang mungkin kamu bisa sebagai case study kita di sini gitu ya buat kita belajar appreciate gitu. Biasa apresiasi lagu himne sekarang kita apresiasi K-pop. Tapi nggak Eee maksudnya ini ya ada nggak yang bisa ya kita sama-sama lihat juga maksudnya dalam hal ini saya rasa ini terkait ya dengan apa yang bisa membuat K-pop itu menarik gitu buat anak-anak muda gitu ya. Nah, kira-kira apa gitu misalnya? Ada Mmm, nggak? mungkin aku share, yang gambar-gambar Black Swan tadi gitu ya, Oke. itu yang bikin aku pertama tertarik, tapi ada yang lain lagi yang bikin akhirnya aku kecantol gitu ya, maksudnya akhirnya jadi fans gitu, nah itu ada lagi. Mhm. Cuman ini sekedar sekilas aja, Hmm. cepet aja, yang tadi aku cerita yang Black Swan. Nah Ini ini grup udah apa ya? kelihatan belum ya? Grup itu ya, BTS ya berarti ya? BTS, Hmm. iya, namanya BTS, ini Black Swan, jadi tentang ini ya, bahwa mereka ngerasa ketika dulu mereka tuh passionate gitu dengan musik, terus dulu nih grup ini, nggak terkenal, bahkan dibully banyak orang, semua orang bilang mereka nggak akan sukses gitu, dan akhirnya mereka ngejar kesuksesan dan sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya ketika sekarang mereka udah terkenal, sukses, mereka kok ngerasa ternyata
ini ya, kesuksesan itu nggak seperti yang gue bayangkan gitu, dan lama-lama kok malah ada semakin besar, semakin sukses, itu mereka semakin ada ketakutan gitu, ketakutan kehilangan inspirasi, ketakutan sama tuntutan, dan mungkin banyak hal lainnya. Dan itu digambarkan sama Shadow yang di sini. Jadi ini penyanyinya gitu ya. Nah, sedangkan nih Shadow-nya ini di video itu lagi menari-nari lah ibaratnya gitu. Terus di sini juga misalnya ini tentang dia melihat dirinya sendiri gitu ya di kaca. Ini simbol, ini multi interpretasi ya. Cuman ya aku menginterpretasikan dan aku juga kayak baca-baca juga ini tentang ya self dialogue lah. Intinya dia melihat dirinya sendiri, merefleksikan, dan ada banyak ketakutan mungkin yang akhirnya ketakutan-ketakutan itu walaupun dia udah berusaha looking away gitu ya, nggak mau lihat lagi, tapi mereka semua tetap menatap dia gitu loh, tetap menatap si orang ini, dan dia merasa terpressure gitu. Jadi ini kayak gambaran Ini juga struggle-nya dia gitu ya. Menarik juga iya gambarnya gitu. Oke. struggle-nya dia, iya. Yang menurutku jarang ya ada lagu yang menggambarkan struggle terhadap passion gitu, atau mungkin ya kita kalau sebagai orang Kristen jadinya bergumul tentang calling misalnya, itu kan jarang sekali kita nemuin lagu seperti itu. Nah, ini tentang dia sebagai performance, dia di teater gitu ya, tapi tanpa audience, tanpa ada yang melihat, dan dia sudah bukan di stage gitu ya, dia lagi nggak perform, tapi tetap ada spotlight gitu. Dia tetap merasa ada spotlight tuh, apapun yang dia lakukan, semacam itu. Dan di sini dia sendirian, mungkin itu menggambarkan loneliness atau apa gitu ya. Tuh. Nah ini yang saya bilang tadi, kayak dari dance, cara mereka mengambil gambar gitu, dari konsepnya, dari bagaimana nih misalnya di sini ada lampu nih, gitu kan, menyorot mereka. Tapi kita lihat makin terang gitu, makin disorot, ini makin panjang gitu, atau makin besar shadow mereka. Ini lampu bisa digambarkan kesuksesan, apa gitu. Gitu ya. Terus ini hanya sekedar gambaran dance sih. Jadi dance-nya mereka ini tuh ada kayak setengah contemporary dance gitu ya, yang kayak balletic segala macam. Jadi itu tadi yang Ci Yohana bilang tentang talents gitu. Mungkin. Jadi Itu sih, itu memang singkatnya. mereka itu banyak dia pakai banyak simbol, terus waktu bikin hasil karyanya itu totalitas banget gitu ya. Oke, terus ada lagi yang bisa di-sharingin? Iya, nah tapi memang yang menarik juga, tadi ada pertanyaan, bedanya apa sih sama artis western gitu ya. Mungkin yang menurut saya beda tuh, gimana si idol group ini tuh membuat satu dunia bersama fansnya gitu ya. Yang fansnya ini kayak ngerasa deket sama idolnya, atau ngerasa kayak jadi temen gitu. Jadi ya ada semacam ikatan. Wah. Shop gitu ya. Mungkin ada yang pernah dengar? Keputus sih tadi barusan, gimana? Oh ini ya. Oh sorry. Tadi. Iya, jadi ini iya, jadi contohnya lagu Magic Shop gitu. Magic Shop ini ada dua hal sih. Yang pertama itu ya tadi soal relasi idol sama fans gitu. Bagaimana idol itu jadi kayak teman. Jadi intinya sih ini seluruh lagu ini adalah tentang dia lagi ngomong ke fans gitu ya. Kalau kamu ngerasa frustasi, ngerasa you hate yourself gitu ya, lu ngerasa diri lu nggak berguna atau terpressure dengan banyak tuntutan gitu. Ya datanglah ke satu tempat di mana ada gua gitu, ada si BTS ini ya gitu, dan kita sama-sama menguatkan satu sama lain, ibaratnya kayak gitu. Nah, yang menarik nih ya kalau lihat liriknya, misalnya dia bilang aku nggak akan bilang hal seperti yang kuat lah gitu atau find strength gitu ya. Tapi I will let you hear my story. Jadi ini menekankan ya itu tadi ya, teman gitu, story. Gua nggak mau nasehatin lu, tapi gua cerita aja nih, cerita hidup gua gitu. Yang cerita hidupnya ini kalau dibaca gitu ya, itu dia bilang gitu, "Ingat nggak waktu dulu semua orang bilang gue nggak akan sukses dan sebagainya, tapi lu fans itu yang tetap punya percaya lah, tetap support gitu, sampai akhirnya gue jadi kayak sekarang gitu, bisa jadi sukses dan gue nggak menyerah gitu, itu karena dukungan fans gitu." Jadi ketika si fans ini merasa useless, merasa apa gitu ya,
si BTS ini bilang ya, lu yang membuat gue sukses gitu sekarang. Jadi yang di sini ya, mana ya? Ada dia bilang, you gave me the best of me, so you'll give you the best of you gitu. Jadi kayak ya udah, jangan merasa useless karena lu yang membuat gue kayak sekarang dan pasti ada potensi-potensi dalam diri lu gitu. Jadi percayalah, lu akan menemukan galaxy inside you. Metafornya itu ya pakai galaksi, pakai setiap orang tuh punya keunikan sendiri-sendiri gitu. Dan dia di sini sebagai idol juga dia bilang gue juga pengen selalu jadi the best gitu. Yang akhirnya bikin jadi impatient, restless, compare myself with others, dan itu mencengkram gitu ya, mencengkram dan bikin lelah gitu. Tapi ketika looking back, sebenarnya gue bukan mau jadi the best gitu, gue cuma mau jadi your comfort. Nah ini kan dibikin kelepek-kelepek gak sih fans ngomongin kayak gini. Langsung lemes kayaknya Tuh. itu ya. William jadi fans BTS sekarang. Bener-bener. Wah, sayang belum tertarik dengan liriknya saja. Oke. By the way, saya mau pertanyaan intermezzo ya. Jadi kemarin Heidi waktu McD BTS rame, kamu beli apa enggak? McD BTS. Yang sampai Gojeknya itu berantem atau gimana itu ya? Kayaknya saya sempat baca video beritanya. Atau belum berani Nanti gue dijawab kalau di sini? jawab Enggak, kemarin aku nggak beli sih, tapi jangan di cancel ya sama fans ya ini. Waduh. Oh gitu ya, bisa cancel karena nggak beli ya. Itu nanti kita bahas di bawah. Bisa, ya. Oke. Salah video ini bisa diblokir sama fans ya. Aduh, jangan ya, jangan blokir ya. Oke. Tapi mungkin tambahin juga dari yang Heidi sudah tadi ceritakan ya. Ada kalau dilihat BTS dan mungkin grup yang lebih sekarang-sekarang, kenapa mereka bisa buat lagu sampai sedalam itu, bikin packaging mereka sendiri, itu juga karena semakin lama salah satu hal yang di-appreciate atau yang dihargai dari grup-grup idol sekarang itu, kalau mereka bisa buat lagu sendiri, atau setidaknya berkontribusi dalam pembuatan lagu, baik dari lirik, atau dari musik, atau dari dance-nya. Jadi memang orang-orangnya itu bukan sembarangan gitu, sudah dilatih, ditrain, dan mereka memang punya talenta gitu. Kalau dengar lagu yang lebih lama-lama mungkin akan terdengar berbeda karena kebanyakan mereka lagunya itu dibuatkan atau dibuatkan atau diberikan dari orang lain gitu. Bahkan ada yang lucu, jadi saya sempat nonton salah satu variety show itu, satu grup itu mereka nggak tahu mereka nyanyi lagu apa sampai 5 tahun kemudian gitu. Mereka disuruh nyanyi, disuruh nari kayak gini, udah mereka nyanyi nari aja gitu. Tapi kayak sekarang baru nyadar ternyata lagu itu tuh artinya jelek banget gitu. Bahkan idol grupnya sendiri baru menyadari hal tersebut. Nah, ada unsur-unsur seperti itu ya. Kalau dulu tuh makanya lebih fokus ke konsep misalnya, atau apa yang baru, atau apa yang bisa menarik perhatian orang gitu. Kalau sekarang itu lebih dilihat lebih banyak talenta yang benar-benar murni keluar, lebih banyak lirik yang mendalam, yang bisa membuat orang itu jadi lebih terkait secara emosi dan lebih ya tadi kayak teman gitu, seolah-olah kamu tuh membantuku untuk mengekspresikan apa yang aku rasakan, dan jadinya liriknya itu jadi seperti lebih di-own atau lebih dimiliki oleh grupnya itu sendiri, jadi mereka bisa lebih menyampaikan pesannya dengan baik gitu. Menurutku itu sih tambahannya. Iya, jadi memang kalau lihat gini ya kita mau nggak mau ini ya, paling nggak kita appreciate talenta itu sudah hal yang wajar gitu ya, talenta, karena saya juga rasa untuk menghasilkan lirik, lagu, koreografi, konsep video seperti itu bukan bikin asal-asalan, tapi mereka juga ada pengetahuan yang luas, pergumulan yang dalam, dan mungkin ada ini ya, bakat mereka itu adalah bisa menyajikan pergumulan mereka itu lewat karya mereka, dan itu bikin mereka itu banyak orang yang dengar mereka itu bisa relate gitu. Saya rasa itu
hal yang sangat baik sih gitu ya. Bisa bikin menyuarakan pergumulan hati orang gitu. Mungkin kita ada pergumulan kita nggak bisa ungkapkan itu, nah mereka bisa ungkapkan itu dengan cukup elegan begitu ya. Jadi bukan cuma menghibur, tapi orang itu bisa bilang, oh iya saya juga ngalamin kayak dia gitu. Nah itu saya rasa itu bisa appreciate. Mungkin itu bisa masuk hal positif kali ya, hal-hal positif dari K-pop gitu. Bagaimana mereka itu bisa menyajikan sesuatu yang relevan. Betul. Jadi kalau tadi Heidi kan udah cerita ya salah satu dari pengalamannya dia sendiri ya. Aku tuh lumayan senang baca komentar-komentar YouTube. Kalau nonton itu jangan cuma ditonton, jadi dilihat juga. Itu komentar YouTube itu seru. Ada yang kasih teori-teori ya, kita bisa belajar dari situ. Oh mungkin ini ceritanya tentang ini gitu. BTS banyak kayak gitunya dulu yang MV yang lama. Konspirasi teorinya banyak, kira-kira filosofinya gitu. Kalau yang mau cerita-cerita seru. Tapi ada banyak juga komentar-komentar seperti dulu aku tuh sakit dan aku ngerasa sulit untuk jalanin kemoterapi, jalanin hidup, tapi dengerin lagu ini membuat aku semangat lagi untuk bisa menemukan bahwa hidup aku tuh masih ada tujuannya gitu. Makanya aku jadi mulai standing lah bahasa Inggrisnya itu, mulai mendukung grup ini gitu karena aku menemukan semangat hidup lagi dari orang ini. Atau ada grup lain yang kayak ini keindahannya itu menginspirasi hatiku, menginspirasi aku untuk bisa jadi orang yang lebih baik lagi misalnya gitu. Dan banyak orang-orang juga yang dapat sense of identity dan community-nya dari situ juga ya, dari ikut-ikut jadi fan group, atau dari YouTube itu. Jadi waktu pas ada komentar kayak gitu, lihat reply-nya juga, wah itu reply-nya banyak banget, bisa sampai ribuan gitu ya. Semangat terus ya, jangan menyerah gitu. Aku harap kamu cepat sembuh, misalnya ada yang kayak gitu-gitu ya. Jadi malah saling menyemangati di situ ya. Jadi yang merasa sama-sama bisa relate gitu kan ya, jadi bisa dapat teman dalam tanda kutip ya, karena interaksi satu kali atau interaksi yang berkepanjangan kan kita nggak tahu ya, tapi orang bisa dapat community semangat dari sini. Dan kadang-kadang itu bisa kebawa ke area lain juga. Jadi kalau di Korea tuh banyak kalau grupnya lagi ulang tahun itu mereka kumpulin sumbangan, terus mereka misalnya bikin satu hutan atau satu taman atau kasih nasi beras sama orang-orang yang nggak punya. Kita juga aku sempat baca berita juga, jadi ARMY fansnya BTS itu yang di Indonesia pernah ARMY itu apa? Ngumpulin nasi. ARMY itu fansnya, jadi fansnya BTS itu namanya ARMY. Wah, punya pasukan sendiri ya. Kepanjangannya punya pasukan sendiri. Kenapa? Kepanjangannya apa? Adorable Representative MC of Youth. ARMY. Oke, jadi tiap idol group itu ada ARMY-nya yang adalah fansnya mereka. Iya, ada nama fansnya, fandomnya sendiri-sendiri lah. Okay. Nah, punya nama masing-masing gitu. Kalau BTS punya kebetulan namanya ARMY. Nah, mereka waktu COVID ini mereka sempat yang di Indonesia loh, ini ARMY yang di Indonesia. Di Indonesia gitu. Ada ARMY BTS. Indonesia ada ARMY, aku juga baru tahu ya kan. Ternyata cukup jadi ARMY juga. Kenapa? Indomie? Mereka kumpulin makanan gitu. Indomie. Beneran. Oh, terus gimana? Mereka kumpulin makanan, terus mereka sumbangin untuk orang-orang yang diisolasi mandiri semasa COVID dengan nama kami dari fansnya BTS gitu. Bisa sampai seperti itu. Mereka bareng-bareng kumpulin uang dan melakukan hal-hal seperti itu. Jadi tapi mereka bukan disuruh sama BTS-nya kan? Enggak, mereka nggak disuruh. Yang di Koreanya juga nggak ada yang kayak bilang atau gerakin, ayo silahkan kamu kumpulin duit buat ulang tahunku, kemudian sumbangin kemana, itu nggak ada. Itu fansnya inisiatif sendiri biasanya untuk melakukan sesuatu yang spesial buat idolnya mereka itu, supaya idolnya itu bisa lebih dikenal banyak orang. Melakukan charity kebaikan atas nama idolnya mereka gitu ya. Betul. Wah, luar biasa. Bahkan waktu idolnya ulang tahun gitu, kayak Park Jimin Day gitu kan, ini nanam pohon di mana kayak gitu.
Dan nggak cuma BTS sih, jadi fans-fans yang fandom Korea lain juga ada yang gitu. Nah, yang cukup ini ya menghebohkan tuh pas lagi di Amrik ada Black Lives Matters, terus kan ada hashtag White Lives Matters gitu ya untuk kaum yang apa namanya agak rasis gitu lah ya maksudnya. Nah, itu hashtag itu dikooptasi sama fans-fans K-pop. Jadi mereka pakai hashtag yang sama, tapi mereka posting fancam gitu ya. Jadi apa klip-klip video idolnya mereka gitu untuk mengolok-olok orang-orang yang rasis itu dan untuk meredam hashtag yang rasis itu. Jadi Jadi bisa untuk sampai bikin gerakan gitu. menyuarakan ini ya keadilan gitu ya istilahnya. Hmm. I see. Wah, unik juga ya. Dan ini mungkin something yang kita nggak temukan di dalam apa pop western gitu ya. Jadi ini uniknya ada idol grupnya, ada sosoknya, figurnya, dan kemudian somehow figurnya ini bisa bikin dirinya itu relatable ya dengan message-nya, dengan kehidupannya, dengan para fansnya. Ya, wah, seandainya khotbah kita kayak gitu, Will. Seandainya ya khotbah di gereja itu bisa menyuarakan hal-hal yang relevan seperti di K-pop. Seandainya ya. Seandainya. Oh, seandainya berarti nggak bisa. Sebetulnya bisa kan ya? Bisa. Justru harusnya seperti itu ya. Harusnya kita merasa bisa relate gitu. Ya, pengkhotbah bisa menyampaikan hal itu dengan relate dan yang dengerin harusnya merasa relate. Kalau enggak berarti ada something wrong, either yang menyampaikan atau yang mendengar gitu kan. Ya tapi anyway, jadi itu sisi positifnya kalau saya coba ini ya bikin dot pointnya bahwa mereka bisa bikin sesuatu yang relevan dan ketika ada fans yang merasa relevan, ternyata ketemu nih sama fans lain yang juga sama-sama merasa relevan dan somehow jadi semacam ada ikatan ya, semacam community yang cukup strong sehingga menyebut dirinya itu army. Ya untuk melakukan kebaikan atas nama para idolnya. Memang ada ini ya satu teman saya suka kutip ini kalimat di mana sebuah komunitas itu akan diikat sangat kuat bukan dengan hobi, bukan dengan apa namanya kemewahan, latar belakang, ras, apa segala macam, tetapi ketika orang-orang itu mengalami brokenness yang sama gitu. Jadi dalam keadaan broken, terpuruk, bergumul, sama-sama nangis, kemudian saling menguatkan, itu yang bisa bikin sebuah komunitas itu jadi real, ya nggak superficial. Dan rupanya itu bisa ya ada di dalam terbentuk begitu di dalam army K-pop gitu. Jadi itu cukup amazing sih. Tapi anyway gitu ya, ini yang positifnya berarti ya. Orang yang kesepian jadi ketemu komunitas, jadi ada sense of identity ya, identity, belonging ya, seperti ada purpose juga kan ketika kita masuk ke dalam satu komunitas dengan value yang sama, tujuan yang sama, memperjuangkan hal yang sama, kita jadi hidup ini merasa ada tujuan gitu, ada nilai ya. Itu something yang banyak ketika orang tidak menemukan itu, maka ya hidupnya akan rasa hambar, rasa bahkan gak berarti. Ya, makanya mungkin ini juga ya kenapa banyak K-pop fan yang mati-matian gitu ya menjadi K-pop fans ya karena di situ mereka menemukan hal itu. Tapi anyway ada hal yang positif lainnya nggak? Atau kalau itu kira-kira ada nggak hal yang negatifnya juga sekarang kita bahas itu? Iya, coba ya kalau saya nangkep dari atau ya ini kan kalau saya dengar dari Yohana kan sangat positif ya, maksudnya mereka benar-benar mau menunjukkan siapa diri mereka sebagai idol. Tapi saya dengar versinya tuh yang agak berbeda ya, yang katanya benar-benar idol ini tuh di commercialize istilahnya ya. Jadi dari umur kecil, umur 13 mereka dikontrak dengan entertainment. Jadi so-called semua lagu-lagu yang deep itu nggak original mereka, tapi memang dari belakang pemikiran besarnya itu dari entertainmentnya. Jadi ada mastermind-nya gitu loh. Mereka sih dilatih, tapi dilatih katanya dengan sedikit inhuman ya. Umur 13 yang cewek-cewek, lu kegendutan, cuma boleh minum air. Jadi katanya mereka suka ke belakang nonton beli boba diam-diam ya gitu-gitulah. Maksudnya saya dengar yang versi-versi ini gitu lah dari umur 13 itu mereka kasihan deh. Pokoknya
sehari pokoknya ya kok ya, itu cuman makan saya itu sepertiganya makan pagi saya. Itu jatah mereka sehari kok, bayangin nggak sih? Jadi itu saya 9 kali makannya mereka, makanya mereka sekurus itu dan saya sebesar ini gitu loh. Bedanya tuh saking jauhnya sampai begitu. Nah, ini yang aku yang dengar versi negatif. Ya, nanti mungkin Yohana atau Hedi gimana nanggepin yang isu yang seperti ini ya. Yang kayak bener-bener mereka tuh dipakai, konsepnya juga semuanya bukan dari mereka gitu, tapi itu yang buat mereka terkenal. Even cara senyum balesnya, di variety show pun diajarin ya supaya kamu lucu, belaga jatuh dan sebagainya gitu loh. Itu semua jadi fake gitu loh, nggak asli. Gimana ya? Kalau aku dengarnya sih yang versi ini nih. Ya, mungkin aku bisa jawab duluan. Jadi itu tergantung banget sama apa namanya entertainment perusahaan entertainment-nya ya. Tapi memang tadi aku juga sudah bilang di awal, dulu terutama yang dulu-dulu itu idol itu kebanyakan seperti itu. Makanya namanya idol ya. Jadi orang yang memang dibuat oleh manusia untuk persona tertentu supaya banyak orang suka, supaya bisa diatur ya kan. Idol di Alkitab ya, ilah-ilah itu kan kayak gitu ya. Berhala ya, sesuatu yang disembah, di-adore gitu ya. Betul. Nah, untuk disembah, di-adore itu kan mereka harus punya sesuatu yang tertentu yang jadi keunggulannya mereka, atau apa sih sebenarnya peran mereka di dalam masyarakat, misalnya seperti itu ya. Ilah-ilah itu kan mereka punya role-nya sendiri, punya apa namanya peran-perannya sendiri gitu ya. Dulu itu sangat marak ya. Jadi makanya kalau lihat idol-idol yang zaman dulu tuh yang masih tahan sampai sekarang itu sangat sedikit karena kebebasan mereka dikekang, banyak masalah ya, terutama akhirnya itu pengaruh ke mental dan psikologikal mereka, terutama karena mereka juga banyak mengalami kekerasan tersebut, kekerasan kalau kita mau pakai bahasa psikologi itu kekerasan mental, trauma ya kan, kekerasan fisik itu dari masa muda. Dan mereka training dari kecil, dan nggak semua itu bisa debut. Dan banyak yang nggak bisa debut itu sudah habiskan uang banyak untuk training, untuk les ya. Training itu kan kayak les ya, mereka harus bayar uang les, harus travel ke sana-sini gitu, harus perjalanan dari rumah ke kantor, segala macam. Padahal belum tentu juga bisa debut. Dan K-pop yang kita lihat sekarang yang banyak yang ada yang populer itu tidak semuanya akhirnya long lasting. Tidak semuanya jadi terkenal kayak BTS. BTS itu satu dari antara banyak banget K-pop yang sudah ada sepanjang saya ikutin lagu-lagu Korea gitu. Mungkin ada ratusan dan ada banyak banget grup-grup yang juga nggak berhasil jadi apa-apa kan. Memang itu dark side yang banyak dikeluhkan, banyak mulai dibukakan, dan itu menuntut banyak orang untuk mengubah sistem di Korea. Nah, tentu saja ini nggak gampang ya, tapi bisa dilihat ada banyak perbaikan, sehingga makanya yang sekarang-sekarang ini mungkin bisa dilihat ya lebih ada kompromi lah. Jadi ada mastermind di belakang, tapi bukan berarti suara orang-orangnya tidak didengar. Ada perusahaan-perusahaan yang masih nggak bisa, kamu harus ikut apa yang saya mau gitu. Tapi biasanya yang tidak original, yang tidak orisinil dan otentik itu akan kalah sama yang lebih orisinal. Jadi ada seleksi alamnya juga, ada apa namanya, memang ada mastermind-nya juga, tapi kebanyakan itu mulai lebih ada komprominya karena mereka mulai tahu ya, mungkin mulai sadar juga adanya hukum-hukum baru yang dibuat. Tadi juga sudah dijelaskan sama Hedi, ini didorong sama pemerintah Korea, ada ministrinya sendiri. Jadi orang-orang yang ngelihat ada dark side itu dari mantan-mantan idol yang mulai upload di YouTube kehidupan kami gimana, itu banyak orang keluarin petisi dan bilang ini nggak manusiawi, ini harus dilakukan sesuatu gitu ya. Memang banyak itu, ada banyak sekali ya, makanya saya juga bersyukur saya dibimbing sama papa mama gitu. Waktu saya mulai suka ya bukan cuma lagu Korea, tapi waktu Mandarin juga ya, EVSE segala macam. Terus dulu saya pernah sempat suka telenovela Spanyol atau apalah yang kecil-kecil itu, Amigos, main band. Orang tua tuh selalu ada untuk membimbing dan bilang ini nggak boleh kelewatan gitu. Kayak tadi saya bilang ya, saya tuh suka tapi masih ada batasannya gitu. Bukan dilarang tapi diarahkan, dan itu sesuatu yang saya syukuri untuk bisa terus dibukakan dan melihat adanya dark side, adanya hal-hal ini, untuk terus diingatkan bahwa semua manusia itu tetap berdosa dan pasti punya salah. Tidak mungkin ada orang tuh yang bisa sempurna gitu. Apa yang kita lihat di layar mungkin memang itu orang itu
sesungguhnya juga kan kita nggak tahu ya antara sesungguhnya dan tidak sesungguhnya ya kan. Misalnya pun mereka tidak sesungguhnya, apakah kita akan bisa tahu yang sesungguhnya mereka seperti apa? Nggak juga. Kalau kita tahu itu sesungguhnya pun, itu sesungguhnya yang kita hanya lihat sebatas layar yang kita lihat. Ini semua yang nonton YouTube sekarang tuh hanya bisa lihat saya sebatas apa yang saya tunjukkan di kotak ini, di kotak Zoom ini. Dan bahkan saya nggak bisa tunjukkan, saya blur background saya. Nggak ada yang tahu kamar saya aslinya sebesar apa dan berantakannya seperti apa atau rapinya seperti apa kan. Jadi kan semuanya kan ada batasannya. Jadi untuk bisa selalu menyadari bahwa ya pada dasarnya semua manusia itu pasti nggak akan ada yang sempurna. Jadi sebagus apapun ya kita lihat apa yang bisa, saya selalu diarahkannya apa yang kita bisa lihat, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita hargai dari orang itu, tapi jangan sampai kelewatan. Itu sih yang selalu ditekanin juga ke saya. Jadi jangan sampai naif ya, sampai berlebihan cuman ya, tapi susah ya namanya jatuh cinta, selalu lihat positifnya doang ya. Kalau sudah jatuh cinta. Makanya kadang-kadang kan harus agak dibank ya sama Iya, yang sama orang negatifnya lain. juga. Oh gitu. iya, harus ada orang lain yang ngingetin atau apa gitu. Betul. Kalau sendiri pasti nggak bisa, itu udah crowded banget ya. Ya bener lah, kayak orang misalnya dulu kita zaman SMP, SMA kayak suka gitu. Segala sesuatu yang dilakuin orang itu mau keringetan sebawa apapun gitu jadi kayak keren gitu kan ya. Zaman sekarang Harus ada orang lain seperti itu. Iya, harus ada orang lain yang mendampingi, yang mengingatkan, yang bisa kasih masukan gitu. Saya dulu selalu diingatkan waktu pas mulai masa remaja itu, kalau kamu suka orang, buka mata, buka telinga, buka hidung lebar-lebar tuh, baik-baik. Iya benar, buka hidung. Saya juga kaget kenapa buka hidung gitu kan ya. Karena kamu tidak tahu ya apa yang akan kamu cium dengan hidungmu. Bau-bau seperti apa yang tercium gitu. Jangan cuma mau cium yang wangi-wangi aja. Karena setiap orang tuh pasti ada cium bau-baunya juga. Jadi ya itu saya pegang terus. Oke. Kalau dari Hedi ada nggak sisi-sisi contoh-contoh yang mungkin sudah negatif gitu ya di dalam budaya idol group ini? Iya, sebenarnya sih yang bahaya itu kalau kita secara nggak sadar pelan-pelan gitu ya kepengaruh sama nilai-nilai yang yang dipromosikan oleh para idol ini, baik itu melalui lagu ataupun melalui ya industrinya itu sendiri gitu ya. Tentang tadi misalnya tentang idol yang kita lihat itu yang cewek mesti kurus, terus putih gitu ya. Pokoknya kalau buka gitu ya idol group cewek itu mukanya hampir mirip semua gitu. Begitupun yang cowok gitu ya. Jadi standar konsep beauty-nya itu loh yang mungkin jadi kepengaruh kitanya gitu. Dan juga si para idol ini maksudnya yang tadi ya tentang fandom gitu. Fandom yang mati-matian dukung idolsnya gitu terus jadi menang apa. Ini kan spirit spirit rivalry gitu ya, bukan lagi sekedar kompetisi yang sehat gitu, tapi maksudnya orang itu bisa belum tentu yang paling populer itu yang paling talented gitu. Jadi dan belum tentu juga yang nggak pernah dapet ranking atau dapat masuk di chart itu nggak talented juga. Jadi nanti pas lihat kayak gitu, misalnya kita dukung idol kita nggak menang-menang, nanti akhirnya jadi ngerasa nilainya jadi balik lagi ke kita gitu kan. Oh berarti sukses itu harus yang the best, harus yang paling populer apa. Nah itu kan nilai-nilai yang secara nggak sadar bisa kebentuk ketika kita ngikutin culture inilah ya gitu. Dan yang agak menyedihkan juga ini negatifnya yang lain ya. Aku kemarin juga iseng gitu kan waktu lagi diajakin untuk talk show ini kan aku iseng kayak ada nggak sih orang Kristen yang bahas soal K-pop apa gitu kan. Terus ada ketemu satu video orang Kristen yang kayak dia nge-vlog gitu ya, why I decided to leave K-pop gitu karena dia Kristen yang baik awalnya, terus pas lagi udah kenal K-pop dia jadi jatuh ke pornografi karena di K-pop itu ada misalnya nggak cuma di K-pop sih sebenarnya, cuma mereka tuh ada kayak fan fiction gitu ya. Jadi ada cerita-cerita yang akhirnya memuat adegan dewasa gitu yang bukan nggak layak lah untuk dikonsumsi gitu. Dan itu sebenarnya bisa juga bisa kita salahin sih industri K-popnya itu sendiri karena kalau yang aku lihat ada beberapa yang emang secara intentional itu
menyodorkan konsep seksi gitu ya. Jadi sexualizing idols-nya gitu. Hmm. Jadi bahkan ada yang di bawah 18 tahun gitu ya. Maksudnya dia belum 18 tahun si idol ini, tapi dia udah dapet konsep seksi gitu. Harus kayak gimana gesturnya, dan itu kan itu kayak jadi memasukkan diri dalam apa ya, temptation ya kayak gitu. Itu sih, itu salah satu negatifnya kalau kita nggak bisa bijak-bijak gitu ya dalam mengkonsumsi inilah. Dan Karena saya rasa itu dalam pop culture apapun juga sih. ya karena meskipun mereka nyanyi just be yourself, terima diri apa adanya, ya nggak ada juga yang gemuk begitu ya. Jadi kalau kita nggak kalau kita ngelihatnya seperti itu idolnya, ya kita pasti pengen seperti itu dan segala standarnya itu ngikut dia gitu ya. Standar ya mungkin bahkan bukan standar sekedar cantik ganteng seperti apa ya, tapi mungkin filsafat kehidupan, kemudian apa tentang apa itu benar salah di dalam social justice, kemudian nggak tahu apakah ada isu LGBT dan seterusnya gitu ya. Ya bisa-bisa mungkin malah ngikut ya dari standar nilai idolnya pegang apa dia pegang itu kali ya. Iya, dan kalau misalnya kita lihat juga dari lirik lagu ya, lirik lagu itu kan sangat mempengaruhi kita ya. Apa namanya, lagu yang kita suka kita dengarkan berulang-ulang itu bisa masuk gitu, maksudnya liriknya. Nah, kita juga menurutku harus pintar-pintar pilih lagu mana yang mau didengarkan. Tadi Heidi kan dia ada bedah lagu gitu ya, terus yang didengarkan itu lagu-lagu yang memang buat dia tuh ada meaningnya, yang memang maknanya itu sesuai dengan nilai hidup ya, kalau kamu bisa suka gitu, kalau kita bisa suka. Alasan kenapa aku banyak dengar dari banyak lagu K-pop itu juga karena menurutku tidak semua grup itu punya tidak semua grup punya lagu yang liriknya itu sesuai dengan nilai-nilai yang aku anut gitu, yang menurutku apa namanya aku setujui gitu. Jadi aku juga filter lagunya, karena lagu-lagu itu kan gimana mau dipaksa oleh company atau mereka bikin sendiri, itu kan mencerminkan pasti ada satu background, ada satu filsafat hidup, ada satu message yang mau disampaikan. Nah, message apa yang mau kita dengar dan yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita gitu. Aku juga banyak tahu ya ada orang-orang yang maksudnya masuk ke K-pop itu karena ikut-ikut teman yang lain gitu. Misalnya teman saya sukanya grup ini, maka saya ikut sukanya grup ini gitu. Semuanya didengar, semuanya dinyanyiin, tapi nggak pernah cari sendiri. Ini sebenarnya lagu yang dinyanyiin ini lagu tentang apa, maknanya apa, yang didukung ini grup seperti apa gitu. Cuma ikut-ikut aja ya, apalagi orang Indonesia kan juga banyak yang seperti itu ya. Terutama. Jadi kita sendiri juga harus bijak memilih apa yang kita izinkan masuk ke dalam hidup kita, apa yang kita bisa ambil memang nilai-nilai ya. Tapi ada juga bahkan dari satu grup itu mungkin kita ada nilai-nilai yang kita tidak setuju, itu ya nggak apa-apa gitu. Berani untuk menyetujui kalau memang sesuai, tapi juga kalau tidak sesuai ya tidak usah ditujui, dan itu nggak apa-apa gitu. Kita boleh kok dalam satu grup itu suka satu lagunya dan tidak suka lagu yang lain gitu. Kadang-kadang orang-orang kalau pokoknya ngefans sama grup ini gitu, semua lagunya harus disuka, mau sejelek apapun meaningnya, mau lagunya nggak ada artinya sama sekali, nggak apa-apa disukain semua gitu. Sebetulnya tidak harus seperti itu juga, menurutku gitu sih. Iya, itu kayak bahkan lagu Inggris, bahasa Inggris aja gitu yang pasti orang Indonesia lebih familiar. Itu ada satu lagu tentang pernikahan yang seringkali diputar di wedding. Tapi kalau dilihat lirik kata-katanya, itu sebetulnya lagu orang yang menikah simply karena malam itu lagi mabok aja gitu. Tapi orang nggak sadar. Apalagi lagu yang Annyeonghaseyo yang kita nggak ngerti bahasanya gitu. Jadi ya mau gimana ya? Ya jadi itu ya guys, supaya kita lebih kritis sama apa yang dinyanyiin. Nah mungkin ini poin yang pas kali untuk kita bahas soal tadi pertanyaan cancel culture ya. Jadi kan kita bahas nilai-nilai di mana kita boleh nggak setuju gitu sama pandangan idol kita. Tapi kan bukannya kalau begitu kita cenderung bisa di cancel ya.
Gimana sih cancel culture itu? Kayak apa misalnya contohnya dan menurut kalian gimana? Heidi gimana? Apa ya? Aku juga baru kan, jadi nggak tahu ini benar apa salah. Cuma kayak pengamatanku. Jadi cancel culture itu intinya sih kalau ada oknum, baik itu individu maupun apa ya company ataupun ya pihak tertentu lah gitu yang kayak merendahkan, terus membuat jelek si idol mereka itu mereka akan meng-cancel oknum ini gitu. Meng-cancelnya dengan cara apa? Dengan cara misalnya nggak beli majalahnya. Misalnya ini majalah gitu ya, yang majalahnya jelek-jelek ini, nggak beli majalahnya atau kayak bikin viral gitu ya, bikin viral, oh ini radio ini rasis apa atau kayak membombardir sosial medianya gitu. Bahkan sampai yang paling ini ya, paling sedih itu ada yang mengancam untuk membunuh. Jadi nyumpahin mati kayak gitu dan itu bikin stres gitu. Ada yang akhirnya stres gitu setelah dibully online lah ya sama fans-fans K-pop gitu yang meng-cancel mereka. Atau juga bahkan sesama fans itu bisa saling meng-cancel gitu. Jadi kalau yang tadi Ci Yohana bilang gitu ya, kayak misalnya yang tadi saya ditanya gitu, "Beli BTS meal nggak?" Gitu. Kalau aku bilang, "Ah, ngapain beli?" gitu, "Cuman McD gue nggak demen," gitu kan. Itu ada fans tertentu, nggak semua tentunya, tapi ada yang, "Kok lu gitu sih? Ini kan mendukung gitu, lu kurang kurang militan gitu, kurang setia nih, lu fans kacangan," gitu, atau "Lu baby army," gitu. Baby Army Ada yang anjing. seperti itu, Kurang fanatik ya. gitu sih. Iya, Iya, iya. Jadi ini ya, dan itu bukan hal yang bukan habit yang baik sih, gitu. Kalau seperti itu ya, maksudnya. Iya, iya, iya. Ya ini juga kayaknya kan apa satu fenomena yang bukan cuman di K-pop aja ya. Tapi menarik ya, berarti kalau K-pop itu standarnya adalah idolnya. Begitu something menjatuhkan, menyerang idolnya, maka mereka cancel itu. Kalau kalau di barat gitu misalnya malah kebalik gitu. Misalnya ada ideologi tertentu yang mereka pegang itu kemudian tidak sesuai dengan lagu atau film yang mereka tonton, maka mereka rame-rame memboikot film itu. Ya kalau misalnya film itu ternyata dianggap rasis, rame-rame diboikot. Film itu tidak mendukung LGBT, rame-rame diboikot. Ya, padahal seringkali ketika apalagi anak muda yang memboikot itu mereka nggak betul-betul riset tentang isu perdebatannya, nggak betul-betul riset tentang si pembuat film ya, tetapi cuman sekedar ikut-ikutan ya, ikut-ikutan apa kata sosial media, mereka langsung simply ikut-ikutan memboikot gitu. Jadi saya nggak tahu di dalam esensinya seolah-olah memang cancel culture ini kan ada unsur demokrasinya mungkin ya untuk voice out opinion gitu. Tapi sayangnya yang sering kali muncul ini jadi pembulian online yang kurang didasari riset yang matang gitu ya. Lalu juga itu ibaratnya kita menutup ruang untuk berdebat atau berdiskusi. Ya, padahal dalam demokrasi, dalam voice out opinion itu harusnya ada tempat untuk berdiskusi. Tapi kalau di cancel, ya berarti udah stop, no discussion, pokoknya gua tolak gitu. Nah mungkin itu yang kurang wise begitu. Oke, anyway, jadi kalau kita boleh simpulkan aja ya langsung ya kayaknya udah cukup panjang. Kira-kira gimana nih sebagai orang Kristen ya, pemuda remaja Kristen, kita boleh nggak jadi K-pop fans? Kalau boleh sampai sejauh mana? Kalau kalau nggak boleh kenapa? Kalau boleh sampai sejauh mana? Batasannya apa? Gimana Kayaknya kita kira-kira? yang mesti nanya ke dua om-om ini ya. Waduh. Habis dari Dua sini om kita masih ini, boleh dua nggak Ajus ngefans K-pop? ini. Ya, boleh lah. Tapi enggak, pengen dengar kalian dulu gitu. Kalian kan berarti kan K-pop fan gitu ya. Berarti obviously kalian menjawab boleh lah, boleh jadi K-pop fan gitu. Belum tentu benar ya, belum tentu kita benar kan. Tapi menurut kalian ya pasti ada batasnya. Tadi kan udah bilang kan ada batasnya. Kalau mau disimpulkan gitu secara konkret bahkan ya batasannya itu seperti apa? Sampai mana sebetulnya kita melangkah di luar batas gitu. Sampai mana kita perlu mulai hati-hati, wah kayaknya gue udah kebablasan nih gitu. Hal-hal seperti apa gitu misalnya.
Mau Heidi dulu atau aku dulu? Boleh Ciuhan dulu. Boleh, oke. Kalau aku tadi ya, aku ada sharing sedikit kan, aku banyak dibimbing oleh orang tua dan juga orang-orang sekitar ya. Jadi beberapa batasan yang penting untuk dipikirkan adalah satu, jangan sampai kita betul-betul ini idol ilah itu jadi ilah yang kita berhalakan. Jangan sampai kita jadikan mereka pusat hidup kita terus kita lupa segala macam yang lain ya. Salah satu efek negatif dari fans-fans K-pop yang sangat militan dan sangat fanatik itu, mereka itu bisa nggak makan, bisa nggak minum, nggak ke sekolah, nggak belajar, dan ini masalah yang betul-betul nyata, terutama di Korea ya, yang mereka punya culture atau budaya fans itu adalah fans satu grup dan fans sampai mati. Fanatik, benar-benar fanatiknya tuh seolah-olah tuh idolnya jadi Tuhannya. Nah ini sudah keluar batas ya, mengganggu kehidupan sehari-hari, membuat kita jadi hidup di dalam sebuah dunia yang tidak real. Dan ya balik lagi tadi ke poin yang sudah dibahas ini adalah orang-orang yang kamu kenal baik tuh bisa sampai sebaik apa sih gitu. Tidak bisa sebaik apapun kita berkomunikasi atau berdiskusi, menonton atau melihat banyak informasi dari idol grup kita yang kita suka, itu tidak bisa menggantikan relasi kita dengan Tuhan. Harusnya tidak menggantikan relasi kita dengan Tuhan dan dengan orang-orang lain yang di sekitar kita. Jadi jangan sampai itu kesukaan kita pada K-pop itu mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai itu membuat kita jadi tidak peduli kepada kehidupan yang memang kita harus jalani sekarang ya. Suka boleh, tapi jaga-jaga. Itu yang pertama. Misalnya Dan kayak apa sih orang yang sampai kehidupannya terganggu? Itu ada banyak ya. Mungkin kalau lihat di TV itu salah satu contohnya, jadi ada variety show di Korea itu judulnya Hello Counselor. Itu ada bahasa Inggrisnya, jadi aku bisa nonton ya. Ada anak yang suka banget sama idol group, sampai nggak makan, nggak tidur, habisin uang berjuta-juta, puluhan juta itu hanya demi merchandise K-pop gitu misalnya. Terus nggak mau belajar, dia pokoknya isinya streaming lagu. Nah jadi kan K-pop ini grup-grupnya itu biasa dapat menang juara mana, kayak yang tadi Heidi bilang itu di acara musik atau musiknya terkenal itu kan karena ada orang yang streaming lagunya kan ya. Nah biasanya tuh fandom-fandom tuh saking militannya, oke ini lagi keluarin lagu baru, kita harus naikin di ranking gitu. Jadi ayo streaming yang banyak gitu. Saking banyaknya streaming, dia nggak mau makan, nggak mau tidur, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau kerjain PR, nggak mau belajar gitu. Jadi seluruh hidupnya tuh hanya digunakan untuk idol itu. Nah itu bukanlah suatu cara hidup yang baik dan yang bertanggung jawab juga ya di hadapan Tuhan. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua juga tadi aku sempat bahas, coba untuk benar-benar belajar gitu. Jadi jangan hanya dengarkan lagu terus ikut-ikut main suka-suka aja, tapi coba di set, didengarkan lagunya, dicari maknanya ya, belajar kayak Heidi tadi ya. Ada banyak yang bisa dieksplor gitu, dan sebetulnya banyak lagu-lagu yang baik itu yang bisa membuat kita berpikir dan berefleksi juga tentang kehidupan kita sendiri, tentang diri kita sendiri ya. Ini tentu saja harus dibimbing ya, jangan asal semua tarik gitu. Jadi ya berbijaklah. Step yang lain juga, aku biasanya suka lagu-lagu K-pop itu bukan yang sebetulnya ada MV-nya atau dipromosikan, ada lah ya yang memang aku suka. Tapi kebanyakan aku suka juga B-side atau B-track-nya gitu. Jadi yang satu album itu kan biasa lagunya ada banyak ya. Yang satu ini yang dipromosiin, diputar-putar terus. Tapi sebetulnya lagu-lagu lain itu mungkin juga bagus dan bisa bisa lebih dalam gitu. Coba. Jadi jangan hanya satu gitu, coba lihat, dengarkan, dan ya tadi ya buka mata, buka telinga, buka otaknya juga supaya kita belajar untuk sama-sama jadi lebih kritis. Ini ada hubungannya juga sama digital literacy gitu. Kita belajar lebih kritis, nggak hanya untuk diri kita sendiri juga, tapi juga
harusnya kita lihat pergumulan orang lain juga ya, pergumulan idol-idolnya itu, pergumulan fans-fans yang lain. Harusnya jadi fans K-pop itu bikin kita belajar empati, bukan malah jadi buat kita perang antar fans atau cancel culture atau malah ngebully online gitu. Harusnya ini buat kita semakin menyadari ya bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan tapi juga semua manusia itu Tuhan ciptakan ada talentanya masing-masing dan ada pergumulan hidupnya masing-masing juga. Mungkin dua itu kali ya. Jadi intinya jangan asal suka, ya kita coba cari tahu lah sukanya karena apa, dan kalau sukanya cuman karena ikut-ikutan atau karena ganteng cantik, ya cobalah belajar lebih dalam lagi gitu ya, supaya coba dievaluasi nilai hidupnya gitu. Coba dievaluasi standar-standar tersebut gitu. Apakah memang standar-standar itu tuh layak diperjuangkan? Iya. Oke. Kalau dari Hedi gimana? Tips menjadi K-pop fans Kristen yang bertanggung jawab. Apa ya? Takut salah nih, tapi ini dari pengalamanku aja ya. Kurang lebih sama lah sama Ci Yohana gitu ya. Yaitu kalau saya sendiri sih emang awalnya kan tadi ya yang seperti cerita menemukan dan akhirnya sampai punya kedekatan emosional Allah itu karena emang lagi di lowest point, terus ya dengerin itu jadi punya semangat lagi dan sebagainya, dan menurut saya itu oke aja sih gitu. Tapi kalau sampai apa ya, kita tuh sampai bergantung banget secara emosi sama para idol ini dan kita cuma bisa dapet joy dari mereka, nah itu something wrong gitu. Karena balik lagi ya, mestinya kita bawa struggle kita dan kita dapet kelegaan, dapet joy itu ya dari Tuhan gitu. Dan waktu aku dengerin lagu-lagu dan sebagainya, betul itu membantuku untuk mengolah emosi, untuk ini ya, jadi medium ibaratnya lah untuk bikin lebih comfort. Tapi akhirnya sebenarnya nggak ada jawabannya juga gitu. Kalau kita akhirnya berhenti di situ, yang ada kita bingung juga gitu. Dan kalau kita terlalu menggantungkan diri sama para idol ini, kalau ada apa-apa sama para idol ini, kita akan sehancur apa gitu ya. Saya nggak kebayang gitu. Misalnya ada kasus lah idolnya, atau ada kasus di Idolnya mana menikah. Korea. Oh iya itu juga. Ini tiba-tiba Jangankan idolnya menikah, umumin. baru pacaran aja bisa Hancur heboh. hati. Hancur hati Iya. fans-fans seluruh dunia. Ya, atau idol yang menghibur tiba-tiba bunuh diri gitu ya. Dan ini kejadian betul di Korea, ada yang bunuh diri dan fansnya itu banyak sekali yang ikut bunuh diri juga gitu, kayak langsung hilang harapan. Nah, Jadi ini kan idolnya benar-benar bunuh sedih ya. diri, banyak fansnya bunuh diri. Iya, idolnya punya struggle sendiri, terus bunuh diri, akhirnya banyak yang saking sedihnya nggak bisa terima idol ini kok bunuh diri, akhirnya mereka ikut bunuh diri karena kayak udah nggak ada harapan lagi. Nah itu makanya menurut saya ya mungkin apa ya tipsnya, ya jadikan hobi aja lah gitu, maksudnya jadikan sesuatu ini untuk jadi warna aja dalam hidup gitu, dan untuk memperluas wawasan, untuk bikin lu happy, tapi jangan jadikan ini sebagai hidup. Jadikan medium, tapi jangan jadi end atau tujuan akhir itu sendiri lah. Mungkin itu kali ya. Sama yang kedua tentang ini tadi, banyak yang meng-comfort diri gitu ya. Tapi dan tadi message-nya banyak yang dalam tentang life lesson, life struggle, tapi itu harusnya bikin kita bukan makin egosentrik. Pokoknya gue terhibur nih sama para idol ini gitu, tapi justru kita lewat lagu-lagu ini kita bisa realize bahwa oh ada ya orang-orang sekitar gue atau aku sendiri gitu yang menggumulkan ini, ada yang tentang mental health, ada tentang apa macam-macam gitu. Jadi harapannya sih justru jangan kayak egosentrik tapi bisa lebih empati gitu. Jadi kan ini kayak common ground atau bahan kita ngobrol sama orang gitu, bahan kita untuk mengerti kehidupan di luar dan lebih jadi berkat lah ya buat orang lain gitu. Iya, mungkin saya ini nyambung itu ya. Saya pernah dengar Pak Tong sendiri bilang tanya ke kami, kan dia bilang kalau lagu gitu ya, opera itu paling ya, kalau waktu dia bilang apa, tapi opera itu sampah gitu ya istilahnya, karena sekuler, tidak ada Tuhan di dalamnya. Tapi terus dia tanya ke kami, menurut kalian boleh nggak hamba Tuhan dengerin lagu opera?
Ternyata dia jawab, kalau bisa harus dengerin, gitu ya. Karena justru di lagu opera itu kalian bisa melihat ya pergumulan manusia yang tanpa Tuhan, tragedi manusia itu apa. Kalau enggak kalian khotbah nggak ngerti pergumulan manusia, yang nggak bisa empati, nggak pernah ya hidup kalian, apalagi hidupnya keluarga harmonis, baik-baik, berkecukupan, nggak pernah lihat tuh keluarga yang hidupnya berantakan, ya banyak pergumulan yang sering terjadi di dalam opera, di dalam dunia di luar sana. Ya, jadi saya rasa melihat ketika ada sebuah karya seni yang bisa menyajikan pergumulan manusia gitu ya, saya rasa itu worth it sih untuk kita ngintip ya, at least ya kita lihat. Ya walaupun memang at the end kita lihat bahwa para idol itu sendiri, balik lagi ke K-pop, ya ternyata mereka juga adalah orang-orang yang mengalami pergumulan itu ya, dan istilahnya ndak terlalu bisa kasih jalan keluar ya, apalagi kalau idolnya bunuh diri ya berarti idolnya sendiri kalah gitu dengan pergumulan hidup yang ada. Jadi oke, mereka mengalami pergumulan yang saya bisa relate, tapi ya jawabannya kita nggak bisa ketemu dari para idol itu. Ya, jawabannya ketemunya di mana ya? Jawabannya ketemu dari Allah yang sejati, ya Tuhan Yesus begitu. Itu yang harusnya jadi Allah. Idol itu kan berhala ya, yang menggantikan Allah yang sejati. Jadi ironis ya kalau kita akhirnya melihat hanya mengagumi idol itu dan berhenti di situ. Ya saya rasa sih kita bisa ya mengagumi, berempati kepada para idol itu, tapi ya jangan lupa gitu solusinya mana. Solusinya ada di Tuhan Yesus gitu. Iya mungkin itu sih dari saya. Kalau dari Ko William ada apa yang bisa buat pesan terakhir? Iya, kalau saya sorotinya ada kehidupan para fans ini ya, mereka kan kayak istilahnya ketemukan identitasnya mereka itu di dalam fans satu buah idol gitu ya. Rasanya mereka kok dimengerti, sukanya sama, beli tiket konser sama-sama, semuanya sama-sama. Istilahnya senang dan sedih itu ditanggung bersama gitu ya. Nanti idolnya punya pacar, sedihnya sama-sama dan sebagainya. Ya yang saya lihat justru sayang ya, maksudnya sayang itu semua pun juga tertuangnya, ya mungkin nggak hanya di dunia maya, mungkin yang arminya juga benar-benar ketemu gitu ya. Tetapi harusnya kan itu komunitas yang ada di dalam tempat kita ya, komunitas Kristen kan harusnya seperti itu ya, di mana apapun yang bisa kita katakan mungkin harusnya kita bisa share di dalam kita berkomunitas di dalam gereja gitu ya. Ya, tapi seringkali kita menjadikan komunitas gereja itu mungkin komunitas yang apa ya, ada bariernya terlebih dahulu. Ini kita di gereja ini apakah pantas ngomongin hal seperti ini dan sebagainya. Kita ada banyak barrier itu yang menurut saya sangat disayangkan. Padahal justru kan ya kita tahu sekali lagi ya, gereja itu kumpulan orang berdosa ya. Maksudnya kan kita ditebus Tuhan waktu kita berdosa ya, dengan segala kelemahan dan kekurangannya kita. Dan harusnya ya komunitas di dalam gereja ini adalah komunitas yang mengerti akan hal ini ya. Dan komunitas kita itu komunitas yang sekali lagi ya menjunjung idola kita yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus gitu ya. Di mana kita bisa dengan sungguh-sungguh, dengan passionate juga ya untuk mengerti Injil ya. Tadi saya dengar satu cerita saya lupa dari Yohana atau Heidi, yang mereka sama-sama charity ya. Charity untuk mereka membus idola mereka. Itu saya langsung pikir, wah ini apa enggak program penginjilan ya, harusnya kalau di kita ya. Maksudnya yang sungguh-sungguh kita PI ya, kita sama-sama. Maksudnya kalau kita passionate ya, kita passionate dengan Tuhan kita akan bikin program-program PI kan. Entah itu ntar ke tengah jalan kita kasih traktat atau bagi makanan dulu dan sebagainya. Itu harusnya yang bisa kita jalankan, dan harusnya kita bahkan melakukan lebih daripada fans garis keras itu gitu ya. Yang ya sekali lagi harusnya ini bisa dituangkan lebih lagi di dalam kehidupan kita sebagai komunitas remaja. Banyak yang kita bisa kerjakan, dan kalau kita bisa mewujudkan itu sama-sama, itu kan sungguh-sungguh sangat indah. Ya saya pikir cuman itu yang saya bisa tarik di dalam, mungkin dari segi positif ya, apa yang sayangnya itu disalurkannya di dalam fans K-pop. Padahal kalau misalkan benar-benar itu bisa disalurkan di dalam kehidupan kita berkomunitas gereja, itu sungguh-sungguh jadi hal yang sangat indah, dan kita bisa sama-sama maju
semakin mengenal, semakin mengasihi sesama, dan juga terutama semakin mengasihi Kristus. Mungkin itu sih dari saya, Ko Ivan. Ya, thank you. Itu poin yang beautiful sih sebetulnya. Jadi harusnya gereja itu bisa sama atau harusnya ya lebih dari army K-pop itu. Dan kalau tadi saya pikir apa yang bikin mereka kok bisa begitu united, sedangkan di gereja itu kayaknya enggak ya, komunitas kita kadang hanya superficial. Ya mungkin itu karena tadi waktu Yohana ceritakan di komen-komen itu, mereka itu ada yang struggling, lalu dapat jawaban dari sang idol, lalu yang lain menguatkan. Ya itu kan harusnya terjadi di gereja. Ketika kita struggle dengan kehidupan, lalu menemukan jawaban di dalam Tuhan, dikuatkan oleh saudara seiman. Tapi ketika gereja nggak melakukan itu, ya mungkin terlalu pakai topeng, menjaga diri, ya hidup saya baik-baik saja kok gitu, padahal dalam hati nangis gitu. Ya itu nggak akan terjadi gitu. Kita nggak akan punya komunitas yang real. Sekali lagi komunitas yang real itu yang mengikat itu adalah the same brokenness gitu. Kita sama-sama orang yang hina, orang yang gagal, orang yang menderita, orang yang perlu pertolongan. Ketika kita menutup semua itu, kita pakai topeng seolah-olah kita orang yang sempurna hidupnya, ya orang lain nggak akan bisa ngelihat brokenness kita, dan orang lain akan pakai topeng mereka juga, dan akhirnya kita nggak akan pernah bisa saling bersatu gitu di dalam ini Tuhan yang harusnya menjadi juru selamat kita, jawaban kita. Ya, makanya saudara, ini pas banget gitu ya untuk mengakhiri sesi kita gitu. Untuk saya mengencourage buat teman-teman yang belum join fellowship, ya silakan join. Kita dalam fellowship itu ada KTB. Bagaimana setelah kita dengar firman itu kita bahas, kita sharing, kita doa. Jadi please kalau ada momen bisa sharing begitu ya. Sharing apa adanya. Kalian lagi bergumul, sharing saja. Ditanya apa yang mau didoakan, sharing apa yang jadi pergumulan kalian. Ya, saya rasa kalau kalian bisa lakukan itu di YouTube dengan orang yang nggak kenal, ya dengan sesama fans idol ini, harusnya kita bisa melakukan ini dengan teman-teman yang sudah sama-sama ditebus oleh Tuhan yang sama, Tuhan Yesus. Oke, saya harap diskusi hari ini boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah diberikan, dan juga boleh membuat kita lebih appreciate ya tentang gereja kita, tentang Tuhan kita, komunitas kita. Mari kita tutup sesi kita hari ini dalam doa. Ya, saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu, pimpinan-Mu untuk diskusi kami hari ini tentang satu budaya, satu fenomena yang kami setidaknya pernah mendengar, dan ketika kami mendengarnya kami melihat satu fenomena yang ternyata menggambarkan kebutuhan manusia yang terdalam, kebutuhan manusia akan Sang Juru Selamat yang lebih besar dari mereka, Sang Juru Selamat yang indah, yang sempurna, tapi juga Juru Selamat yang mengerti segala pergumulan kami, Juru Selamat yang bahkan turun ke bumi menjadi sama dengan kami dan bahkan mati menyelamatkan kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang boleh membuat kami semakin mengasihi anak-Mu Yesus Kristus, yang membuat kami juga semakin dipersatukan di dalam komunitas yang telah dibeli oleh darah anak-Mu ini. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam hidup ini, apapun yang waktu yang kami pakai, tenaga yang kami pakai, uang yang kami pakai, biarlah kami pakai semua itu demi kemuliaan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam namanya saja ya Tuhan, kami panjatkan doa ini. Amin. Oke saudara-saudara, sampai di sini sesi kita. Kalau saudara merasa mendapat berkat, ada kesempatan memberikan persembahan, bisa lewat barcode yang akan ditayangkan ya setelah acara ini. Sampai jumpa lagi 2 minggu lagi dalam tema yang berbeda. Ya, kalau sesuai rencana kita akan membahas tema tentang video games. Ya, jadi tunggu 2 minggu lagi. Dan minggu depan kita ada fellowship seperti biasa. Jadi harap yang mau join silahkan daftar di nomor yang tertera. Ya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye semua. Oke teman-teman, kita balik lagi deh. Soalnya ternyata ada beberapa pertanyaan yang kayaknya belum tercover. Jadi kita mau bahas sedikit ya untuk di endingnya ini. Kak William boleh bacain nggak pertanyaan yang belum tercover tadi? Iya,
Jadi ada pertanyaan bagaimana saya harus berespons kalau ada yang nggak suka sama K-pop ya. Maksudnya sayanya suka K-pop, tapi teman saya nggak suka K-pop, bahkan mungkin kasih hate speech tentang K-pop gitu. Saya harus respons seperti apa? Dan juga ya ini masih pandangan yang sama ya. Mungkin dia sebagai laki-laki dia tuh nggak bisa appreciate K-pop sama sekali ya. Udah dandanannya kayak perempuan, kalau yang perempuan bajunya sangat terbuka, apa sih yang bisa dihargai dari K-pop? Maupun juga pertanyaan yang terakhir, bagaimana kalau bolehkah kita menjadi artis di negara lain gitu ya. Kan kalau artis itu mementingkan cantik dan bukankah kita juga dipanggil untuk mencintai negeri kita sendiri. Ya, itu sih pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Oke, Yohana, pernah ada orang yang teman kamu yang hate speech nggak tentang K-pop? Pernah sih ya, bukan sampai hate speech gimana, tapi waktu itu kuliah aku belum terlalu ngomong juga bahwa maksudnya aku dengar K-pop atau gimana gitu, tapi aku dengar ada orang yang hate speech tentang K-pop, dan ada juga kalau teman lain ini, bahkan temanku Korea ya, temanku orang Korea tapi dia nggak suka K-pop, dia bilang ke aku dia nggak suka K-pop padahal dia tahu aku suka lagu-lagu Korea gitu. Maksudnya menurutku sih kalau ada yang seperti itu, aku inklinasinya untuk diam aja ya sudah gitu. Dengerin lagu itu kan juga selera dan hobi ya, kayak misalnya hobi orang main game atau nonton film, atau ada yang suka hobi-hobi lain lah, misalnya menurutku pribadi aku nggak bisa ngerti orang yang hobi mancing gitu ya, mungkin bapak-bapak juga nggak bisa mengerti kenapa aku suka lagu Korea gitu kan. Jadi karena itu hubungannya sama selera juga, ya sudah gitu, kalau memang kamu nggak suka ya nggak apa-apa. Tapi kalau dengar hate speech ya kita tidak usah terbawa emosi, kita hargai orang mungkin punya pandangannya masing-masing, tapi sebaliknya juga aku rasa itu bukan bukan sikap yang tepat ya untuk kita waktu tidak suka sesuatu terus kita hate speech terhadap sesuatu itu. Belum tentu juga kok, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang kan ya. Mungkin orangnya nggak tahu betul-betul gitu, mungkin baru lihat sekilas gitu, tidak terlalu ya, mungkin yang dilihat itu bukanlah representasi yang baik dari K-pop gitu misalnya gitu kan. Ada orang yang benci orang Kristen karena mengenal orang yang mengaku Kristen tapi bukanlah representasi orang Kristen yang baik, itu kan juga ada. Jadi kalau memang dia terbuka sama untuk berdiskusi, mungkin kita bisa berdialog. Jadi kenapa kamu tidak suka, kenapa aku suka gitu, bukan untuk meyakinkan atau mengajak dia untuk ayo suka K-pop sama-sama gitu, tapi ya setidaknya ada buka dialog, bisa saling berbicara, saling belajar dari satu sama lain, saling ngerti, mungkin ada poin-poin baik juga dari yang dia sampaikan gitu. Tapi kalau enggak ya udah ya saling menghargai dan jangan hate speech lah. Jadi berbijaksana, udah dewasa. Jadi kita nggak perlu terlalu overzealous lah ya sama hobi kita, sama K-pop yang kita sukai gitu. Ingat bukan jangan Tuhan kita. Sampai sembah ya. Justru. Iya. Dan by the way gitu ya. Yohana putus-putus. Iya, dan by the way, kalau ada orang hate speech tentang Tuhan, kita biasanya ngapain? Nah, kita kalau hate speech tentang ada orang hate speech tentang Tuhan, kita nggak nanya kita mesti ngapain ya. Tapi kalau ada yang tentang K-pop, jadi ya setiap orang lain-lain. Tapi juga dari sisi orang yang nggak suka K-pop gitu ya, seperti saya juga mungkin ini orang yang nanya dari generasi saya, karena mencoba suka pun kayaknya geli gitu ya lihat lelaki yang dandanannya seperti itu, walaupun coba appreciate, tapi maksudnya gini loh, kita mesti sadar bahwa selera kita khususnya dalam hal fashion, terus penampilan itu kan pengaruh dari generasi kita gitu ya. Jadi kalau anak-anak yang muda gitu ngelihat penampilan boyband tahun 80-an, 90-an, ya mereka akan cekikan juga gitu ya, ngeliat geli banget nih celananya sutbre gitu. Jadi ya itu tergantung kita, itu kan kita suka apa biasanya dipengaruhi dari culture di mana kita biasa berada. Jadi di sini ada unsur subjektifnya juga lah ya. Kalau mau ngomong ya harusnya kan cowok nggak boleh feminim atau apa ya itu ya lain lagi gitu ya, karena nggak tahu deh konsep
feminin maskulinnya itu pun ada pengaruh juga dari budaya apa dan seterusnya gitu. Jadi jangan terburu-buru lihat style kita rasa geli lalu kita bilang itu pasti salah gitu. Jangan-jangan style kita pun juga ada yang salah gitu. Ya. Anyway, untuk pertanyaan yang soal menjadi artis, kira-kira gimana? Kalau menurut Heidi gimana? Gimana ya, kalau aku mikirnya artis itu kan sebenarnya profesi, dan setiap profesi itu pasti ada dark side-nya lah gitu, ada sisi gelapnya, ada keberdosaannya gitu, walaupun mungkin levelnya atau spektrumnya beda-beda gitu ya. Dan kita pun bisa memilih gitu, mau profesi yang paling baik pun gitu, yang paling kesannya apa nih, misalnya jadi hamba Tuhan gitu ya, tapi bisa jadi hamba Tuhan yang menipu misalnya kan, kasih nilai-nilai yang nggak bener gitu atau Jadi apa, hamba bisa Tuhan juga yang gitu. Jadi artis ya, hamba Tuhannya yang artis. Oke. iya, ya hamba Tuhan yang narsis gitu ya. Ya anyway, ya jadi sama aja gitu, jadi artis kita bisa memilih juga jadi artis yang seperti apa gitu, dengan standar seperti apa, packaging apa, nilai apa yang mau kita kasih gitu. Dan hasil kita membahas tadi gitu ya, bahwa ternyata idol itu punya power gitu, punya power untuk bisa influence hidup orang, influence nilai tertentu. Nah, jangan-jangan jadi artis juga kita bisa tuh jadi medium untuk memberitakan kabar baik atau nilai-nilai yang benar gitulah ya, gitu. Nah, tentang menjadi artis negara lain, saya juga ini ya, maksudnya kalau saya pribadi sih ngerasa mencintai negara itu nggak sesempit kayak harus di Indonesia gitu, atau kayak berkontribusi untuk Indonesia tuh harus kerja bagi Indonesianya gitu, nggak juga sih sebenarnya. Itu bisa jadi berkat juga ketika kita ada di luar gitu sih. Kayak ini penyanyi anggun misalnya, ya dia di luar negeri tapi orang tahu dia orang Indonesia, itu kan juga in a sense membawa ini ya, keharuman. Dan iya memang menjadi artis itu bukan sekedar cantik apa segala macam. Kalau kita lihat oh artis harus cantik atau itu, mungkin kita nggak belum betul-betul terlalu mendalami ya apa itu artinya profesi artis dan seterusnya. Karena banyak loh artis terkenal yang badannya gendut misalnya, mukanya nggak keren gitu ya, tapi dia punya value sendiri yang ditawarkan ya, dan kita bisa kagum sama cara dia acting ya. Dia orangnya nggak cantik nggak keren, tapi cara dia acting gitu. Saya belakangan misalnya nonton film ini Anthony Hopkins gitu ya, dia dalam satu adegan dia bisa tanpa mengeluarkan sepatah kata dia mengeluarkan berbagai macam ekspresi dengan sedikit mengubah raut wajahnya di sebelah sini, di sebelah sana. Itu skill ya, itu skill. Dan juga menjadi artis juga biasanya bukan sekedar terkenal lalu membintangi film apa, tapi ya kadang ada artis-artis yang juga memperjuangkan nilai-nilai tertentu ya, ideologi tertentu, dan yang akhirnya in a sense cukup revolusioner gitu ya sebetulnya dalam dunia perfilman. Ya, atau misalnya Bruce Lee ya, kemudian atau yang itu yang main Wakanda itu kan itu juga mengangkat isu-isu yang ya dia mau menunjukkan something yang bukan sekedar untuk popularitasnya sendiri begitu, tapi untuk nilai yang dia ingin tegakkan gitu, keadilan yang dia ingin tegakkan. Anyway, dari yang lain ada masukan nggak soal ini? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, sudah semua ya pertanyaannya ya. Oke, kalau gitu kita kali ini beneran bye-bye. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Dah.